Oke ya, nah, kita masuk ke PDB Orde 2 bagian variasi parameter ya. Nah, untuk variasi parameter. Nah, sebelumnya ingat kembali ya, misalkan saya punya PDB Orde 2 seperti ini, Y double aksen dikurangi 4Y aksen tambah 13Y sama dengan 12 sinus 3T. Dengan Y0 sama dengan 12 dan Y aksen 0 sama dengan negatif 15. Oke. Ya. Nah, jadi seperti biasa, cari dulu PD homogennya ya. Jadi saya punya Y double aksen kurangi 4Y aksen tambah 13Y sama dengan 0. Nah, dari PD homogen, kita cari persamaan karakteristiknya. Ya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, di mana A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 13. Langsung masukkan ke rumus ABC. Kita dapatkan nilai R-nya, karakteristiknya itu adalah 2 plus minus 3I. Jadi bagian realnya 2, imajinernya 3 ya. Sehingga saya punya solusi homogennya YH itu eksponen 2T C1 cosinus 3T C2 sinus 3T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan bagian RT-nya ya, bagian non homogennya itu adalah 12 sinus 3T. Lalu kalau kita bandingkan dengan solusi homogennya, ini ya biar terlihat, saya buka kurungnya. Nah, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini dia berbeda ya. Nah, okay. Jadi kalau Anda perhatikan ya, di bagian non homogen RT ini 12 sinus 3T. Sedangkan di sini itu adalah eksponen 2T dikalikan sinus 3T. Ya. Nah, ini berbeda. Berbedanya oleh karena eksponen 2T. Ya. Nah, karena berbeda, kita cukup ambil yang sama dengan RT-nya. Ya. Jadi, Anda punya itu adalah A sinus 3T. Nah, karena sinus itu harus ada kawannya, ya, itu adalah co. Nah, misalkan ya saya di sini ambil B cos, nah, co-nya ya cosinus dari 3T. Oke, ya. Nah, jadi di sini saya punya RT-nya berbeda dengan YH, maka kesimpulannya kita ambil dari RT-nya. Oh, di sini terbalik ya, saya ambil. Nah, oke, saya ambil yang sama dengan di slide saja. Jadi saya punya A untuk cosinus 3T dan B untuk sinus 3T. Ya, jadi pemilihan A, B-nya itu bebas ya, mau sinus dulu atau cosinus dulu. Nah, setelah ini kita cari turunan pertamanya. Ya, turunan pertama dari cos ini apa? A cosinus 3T, turunannya? Minus 3 ya. sin 3T. Ini adalah negatif 3 sin. Ya, negatif 3A sin 3T. Nanti yang ini plus 3B cos 3T. Turunkan lagi, turunan dari sinus. Ini. Ya. Ini hasilnya adalah negatif 9A cos 3T. Nah, ya, nanti di belakang itu negatif 9B sinus 3T. Oke. Jadi ingat-ingat kembali ya, cara menurunkan cosinus dan sinus. Hati-hati dengan negatifnya. Oke. Nah, selanjutnya ya Anda substitusikan ya. Substitusikan ke PD-nya ya, ke soal. Jadi Anda ganti ini yang Y double aksen, lalu ini yang Y aksen, dan ini yang Y-nya. Oke. Nah, ini di kiri kan ada cos ya. Yang warna ini coklat ini ada cos, ada cos, ada cos, berarti di kanan juga harusnya ada cos. Maka saya tambahkan ya. Jadi saya tambahkan dengan 0. Nah, 0-nya ini ya itu sama dengan 0 dikalikan cos 3T gitu ya. Jadi maka saya punya di sebelah kanan bagian cos ya. Nah, jadi seperti ini.
Jadi saya punya 0 cosinus 3T ditambah 12 sinus 3T. Ya. Karena kan ini 0 kalikan cosinus, hasilnya 0 ya. Tambahkan 12 sin T, ya balik lagi ke soal. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kumpulkan berdasarkan cos dan sin. Nah, setelah dikumpulkan, ternyata didapat seperti ini. Ya. Jadi, dari sini kita punya 4A minus 12B itu sama dengan 0, karena sini sama cos ya. Lalu untuk yang sinus, ini 12A tambah 4B, ini sama dengan 12. Anda lakukan substitusi dan eliminasi, maka bisa didapat, nah, A-nya itu 0,9 dan B-nya 0,3. Ya, tinggal Anda ganti A dan B-nya, lalu saya punya solusi umumnya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kita cari berapa nilai C1 dan C2-nya. Untuk mencari nilai C1 dan C2, kita lihat dari informasinya. Ya, dari informasi di soal, kayak punya Y0 itu sama dengan 12 dan Y aksen 0 sama dengan negatif 15. Oke, ada yang tanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjut. Ya. Nah, ini saya punya solusi umumnya. Nah, tinggal Anda ganti T-nya dengan 0 dan Y-nya 12. Nah, ya. Didapat seperti ini. Jadi saya punya C1-nya adalah 11,1. Ya. Oke, selanjutnya informasi yang kedua itu adalah Y aksen 0 sama dengan negatif 15. Nah, berarti solusi umumnya kita turunkan sekali. Ya. Oke. Nah, ini hasil turunannya, ganti T-nya dengan 0 dan Y aksennya dengan negatif 15. Oke, sehingga bisa kita dapatkan C-nya, C2-nya negatif 12,7. Ya. Jadi saya punya solusi umumnya adalah seperti ini. Ya. Y sama dengan eksponen 2T, kalikan 11,1 cosinus 3T, dikurangi 12,7 sinus 3T, ditambah 0,9 cosinus 3T, dan 0,9 sinus 3T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Belum Pak, Ya. masih jelas. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya, nah ini untuk kasus kembar ya. Ya, jadi saya punya untuk kasus kembar. Jadi kalau saya punya fungsinya, ini yang di atas itu adalah fungsi dari RT-nya ya, bagian non homogennya. Oke. Jadi ini adalah bagian non homogen. Misalkan ini non homogennya, ya, ini juga bagian non homogennya. Ya. Jadi kalau saya punya bagian non homogennya itu adalah eksponen RT, lalu ternyata ada yang sama, ada yang kembar, ya, maka tinggal Anda kalikan dengan T. Ya. Kalau ternyata ada kembar lagi, lebih dari 2, 3, misalkan T kuadrat. Kalau kembarnya ada 4, ya T pangkat 3, gitu ya, seperti ini. Nah, seperti contoh tadi, ya, kalau saya punya cosinus atau sinus, ya, jadi kalau saya punya cosinus atau sinus, maka bagian non homogennya itu harus selalu pasangan ya, cos dan sin, gitu. Nah, untuk kasus kembarnya ya tinggal dikalikan dengan T-nya, gitu. Kalau dia kembar 3 dikalikan dengan kembar 4 kalikan dengan T pangkat 3, gitu. Ya. Nah, oke, selanjutnya itu adalah ya untuk materi variasi parameter. Nah, ini Anda perlu ingat kembali tentang kalkulus. Integral cos itu apa?
Integral cos X. Sin X plus 2. Ya, ini adalah sin X ya. Integral sinus. Minus cos X. Ini negatif cos ya. Oke, integral sekant kuadrat. Tangan X plus Ya, tangan X. Kalau integral kosekant. Ini negatif kotangan ya. Integral sekant tangan. Ya. Integral sekant tangan ini adalah sekant. Integral kosekant kotangan ini negatif kosekant. Integral tangan ini adalah negatif logaritma natural kosinus X ya, mutlaknya. Nah, integral kotangan ini logaritma ya, positif ya, logaritma natural dari mutlak sinus. Nah, sebagai catatan kalau Anda ingin menghafal ya, nah, hasil integral yang berupa ko, mau kosinus, mau kotangan, mau kosekant, mau logaritma ko. Jadi selama dia ko itu selalu negatif. Ya, integral yang hasilnya adalah ko itu pasti di depannya negatif. Ya, itu trik menghafal. Biasanya suka terbalik ya, Anda mana yang negatif, mana yang positif. Sebenarnya ini trik menghafal. Oke, selanjutnya review kalkulus lagi. Nah, integral ini apa? Ya, integral ini adalah arcus sinus ya, gitu. Oke. Nah, untuk yang ini adalah arcus tangan ya. Nah, oke. Jadi ya, ini review kalkulus karena nanti dipakai di variasi parameter. Nah, untuk metode variasi parameter ini formulanya ya. Jadi kalau saya punya PDB order 2 ya, formulanya seperti ini PDB-nya. Nah, seperti biasa kita cari dulu solusi homogen. Ya. Jadi saya punya solusi homogen. Ya. Nah, oke, lalu kita identifikasi mana bagian Y1, bagian Y2. Nah, nanti untuk mencari solusi non homogen YP ini, nah, Anda perlu menghitung berapa nilai W ya, nilai W-nya, okay. Di mana W itu adalah Y1 dikalikan Y2 aksen kurangi Y1 aksen kalikan Y2 ya, dengan U1 ya, ini adalah negatif integral 1 per W kalikan Y2 kalikan RT dt ya. Nah, U2 ini sama dengan integral 1 per W Y1 RT dt gitu ya. Gitu. Baik. Nah, oke, sebagai contohnya adalah seperti ini ya. Nah, tentukan solusi PD ini ya. Saya punya Y double aksen tambah 16Y sama dengan sekan 4T. Nah, ini sekan ya. Jadi kalau tadi kemarin kan contohnya itu polinom ya. Nah, kalau enggak kosinus atau sinus seperti yang sebelumnya dan eksponen. Ya. Nah, ini sekan. Nah, ini agak aneh, berarti ya bukan agak aneh, memang aneh ya. Jadi ini harus menggunakan metode variasi parameter. Nah, untuk mengerjakannya, pertama itu adalah cari dulu solusi homogennya. Ya. Oke. Jadi saya punya di sini ya Y double aksen tambah 16Y sama dengan 0. Kita cari persamaan karakteristiknya. Ya. Ini R kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Jadi kita dapat R-nya itu adalah plus minus 4I. Ya. Nah, jadi saya punya solusi homogennya itu adalah C1 kosinus 4T tambah C2 sinus 4T.
Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Itu imajinernya nggak dipakai Pak, cuma konstantanya aja. Iya, cuma angkanya saja. Ya. Oke, sebenarnya imajinernya ini nanti berubah jadi cost, ya, gitu. Jadi bagian imajinernya, ya, oke. Jadi bagian imajiner ini nantinya berubah jadi cost dan sin-nya. Jadi imajiner ini dia berubah menjadi cost dan sin. Nah ini nanti Anda atau sudah Anda pelajari ya, sebenarnya di variabel kompleks ya, di variabel kompleks. Oke. Jadi merubah ya, imajiner menjadi cost dan sin itu sebenarnya ada ilmunya di variabel kompleks ya, di kuliah variabel kompleks. Gitu. Kenapa jadi cost dan sin? Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Tanyakan? Saya ingin bertanya Pak. Nah itu Pak, dimisalkan PD homogennya, mengapa sekan 4T-nya jadi 0 Pak dimisalkannya Pak? Ya, untuk homogen, ya, untuk homogen itu yang sebelah kanan ya, bagian RT-nya itu dibuat 0. Ya. Oke. Ya, jadi homogen, ya, homogen itu RT-nya dibuat sama dengan 0. Ya. Nah ini 0. Sebenarnya kan di sini saya punya RT-nya dari soal itu adalah sekan 4T. Ya. Ini non homogen. Ya. Nah, kita cari menjadi homogen. Nah, ini kita buat jadi 0. Jadi seperti ini. Ya. Jadi modalnya dari homogen dulu. Oke. Nah, oke, ada lagi tanyakan? Oke, ya. Selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita cari bagian non homogennya. Tadi kan homogen ya. Nah, okay. Nah, saya punya Y1. Y1-nya saya ambil di sini adalah kosinus 4T. Y2-nya saya ambil sinus 4T. Oke, turunan pertamanya apa ini? Y1 aksen. Minus 4 sin 4T. Ini adalah negatif 4 sin 4T. Kalau Y2 aksen. 4 cos 4T. Ya, 4 cos 4T. Nah, selanjutnya kita menghitung Y. Y ini ya sebenarnya ini kali silang ya. Jadi saya punya Y1 dikalikan Y2 aksen dikurangi Y1 aksen kalikan Y2 gitu. Ya, jadi kali silang. Oke. Ya. Nah, ini formulanya dia sebenarnya kali silang. Ya. Nah, ini saya tulis ulang Y1 Y2 aksen dan seterusnya. Kita kalikan. Nah, hasilnya adalah 4 kosinus 4T kuadrat ya, ditambah 4 sinus kuadrat 4T. Nah, kumpulkan. Nah, ingat di identitas kosinus ya, identitas trigonometri. Saya punya kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X, ini hasilnya adalah 1. Nah, untuk kasus ini, X-nya itu sama dengan 4T. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk kasus ini, X-nya itu sama dengan 4T. Jadi, bisa saya ganti, gitu ya. Nah, jadi saya punya W-nya itu hasilnya adalah 4. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya. Nah, selanjutnya adalah mencari U1. U1 itu negatif integral 1 per W Y2 kalikan RT. dt. Nah, ya. Jadi saya punya negatif 1/4 sinus 4T sekan 4T. Ya. Nah, ini baru di sini sekannya masuk. Apa arti sekan? Sekan itu 1 per apa?
1 per cos. 1 per cos ya. Sekan itu 1 per cos. Jadi kalau sinus, ini kan sinus dikalikan sekan, berarti sinus dikalikan sinus dibagi cos ya. Itu adalah tangen. Jadi sinus kali sekan itu adalah tangen. Integral tangen apa? Ya. Oke, integral tangen itu kan tadi ya, ini ada 4-nya, ada negatifnya, jadi 1 per 16 logaritma natural kosinus 4T ya, mutlaknya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, nah selanjutnya kita cari U2 ya. U2-nya itu adalah integral 1 per W Y1 RT dt. Nah, jadi saya punya ini cos dikalikan sekan. Cos dikalikan sekan hasilnya apa? 1 ya. Nah, jadi saya punya integral 1 per 4 dt. Integralnya menjadi 1/4 T ya. Nah, oke. Selanjutnya ya tinggal Anda masukkan U1 kali Y1 tambah U2 kali Y2 ya. Jadi ini U1 hasil yang tadi dan ini Y2 hasil yang tadi juga. Hingga kalau kita kumpulkan ya hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Jadi Anda bisa dapatkan ya yang C1 ini sebenarnya diambil dari homogennya, yang 1 per 16 ini hasil dari non homogen. Ini semua sama-sama dikalikan dengan kosinus 4T ya. Lalu yang C2 ini diambil dari yang homogen 1/4T, non homogen, ini semua dikalikan sinus ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, ada yang tanyakan? Sepertinya belum, Bang. Oke, kalau gitu kita lanjutkan contoh selanjutnya. Ya, nah ini juga kalau Anda lihat bagian RT-nya, ya, untuk contoh kelima ini bagian RT-nya, ya, ini juga aneh ya, 1 dibagi 1 plus eksponen T. Nah, ini juga aneh. Ini pasti harus pakai metode variasi parameter. Ya. Nah, seperti biasa, cara kerjanya ya cari dulu untuk yang homogen ya, jadi dibuat 0. Ya. Nah, dibuat 0. Dibuatkan dulu 0. Kita cari persamaan karakteristiknya. Di sini saya faktorkan, maka saya dapatkan R1-nya negatif 1, R2-nya negatif 2. Ini berbeda, maka saya punya solusi homogennya itu C1 eksponen negatif T dan C2 eksponen negatif 2T. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah selanjutnya kita identifikasi ya di sini kita cari Y. Jadi saya misalkan Y1-nya eksponen negatif T, Y2-nya eksponen negatif 2T. Nah, Y1 aksennya apa? Minus eksponen T. Ya, negatif E pangkat negatif T. Kalau yang Y2 aksen? Ya. Minus 2 dikali eksponen minus 2T. Iya, minus 2 eksponen negatif 2T. Nah, sekarang Y-nya ya kali silang. Ya, Y1 kali Y2 aksen, kurangi Y1 aksen, kalikan Y2, ganti substitusi, nah baru kalikan. Hasil kalinya adalah seperti ini, ketika digabungkan jadi negatif eksponen negatif 3T. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya adalah mencari U1.
U1 itu adalah negatif integral 1 per W Y2 RT dt. Nah, oke. Kita masukkan, ya, ganti, substitusi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Berapa hasil integral ini? Ya. Nah, integral ini Anda ingat kembali di kuliah kalkulus 2, ya, tentang teknik pengintegralan. Nah, dengan teknik pengintegralan, maka didapat hasilnya adalah logaritma natural 1 plus eksponen T. Ya. Oke, lalu untuk yang U2, ya, rumusnya seperti ini. Oke, lalu Anda ganti W, Y1, dan RT-nya. Ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, ini juga bisa diintegralkan, ya, dengan metode teknik pengintegralan. Nah, hasilnya adalah logaritma natural 1 plus eksponen T dikurangi eksponen T. Oke. Nah, lalu ya sudah dapat solusi homogen, solusi non homogen, ya, ini tinggal dikumpulkan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, ada yang tanyakan? Ya.